Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video yang dibuat setelah live tadi ya teman-teman. Video yang live yang tadi kita buat lagi, satu lagi, sambil bongkar-bongkar belanjaan hari ini. Oncom, ada yang doyan oncom, lencak, ada yang doyan lencak. Ini oleh-oleh ternyata guys, oleh-oleh dari jalan sana tempatnya Mbak Tika. Dia banyak jadi dibagi dua ke aku. Cabe segini 10.000, cabe lagi mahal lagi. Ada tomat hijau sama ini ikan asin peda. Aku tuh dari kemarin guys pengen makan ikan asin peda, digoreng gitu ya, terus sambal bawang nih kayak enak. Sambil beres-beres ya guys. Video sabarlah ya, ini udah siang banget soalnya. Ini udah 1:30. Yang tadi baru diedit videonya guys. Aduh. Yang tadi baru diedit. Ntar sambil nunggu tayang. Sore lah ya. Soalnya kan Mas Teh langsung masak ini. Langsung bongkar. Kalau cabai itu kenapa baunya pedes ya? Kalau cabai kenapa baunya pedes? Ya pedes, namanya juga cabai Tulus. Ini cabai, ini oncom. Ini masakan orang Betawi nih, orang Betawi, orang Sunda banyak masak oncom sama lencak. Terus nanti dikasih kemangi biasanya. Kalau orang Betawi ya guys. Aku juga taunya di sini. Nanti aku kasih teri. Di kulkas kayaknya aku masih punya stok teri. Ada stok teri untuk ditumis sama lencak sama oncom. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang. Teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, boleh support Mas Teh. Buat yang mau aja ya, kalau yang nggak mau nggak apa-apa. Suka ada yang komen, kok nonton video kok harus subscribe. Terserah teman-teman, aku cuman bilang yang mau aja, yang nggak mau subscribe juga nggak apa-apa ya. Oke, yang mau aja, yang mau subscribe pencet tombol subscribe, like-nya, loncengnya, bantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman kalau mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih, salah jempol lagi. Terima kasih yang sudah nyawer, terima kasih yang sudah menonton iklan. Semoga Allah catat jadi sedekah ya. Amin ya Allah. Sayangnya nih gak ada yang doyan. Nanti kalau yang di Jakarta mau tak kirimin nih sini. Ini yang doyan cuma aku doang guys. Bardi gak doyan. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh ya teman-teman. Amin. Yang sedang kurang baik keadaannya secara keuangan, rumah tangga, pekerjaan, saya doakan semoga segera membaik lagi. Yang sedang punya hutang piutang, semoga hutangnya ndang lunas ya. Amin. Atur nuwun pokoknya yang sudah yang sudah mau bertahan untuk dirinya sendiri tidak kalah dengan keadaan. Jangan kalah teman-teman. Nangis yuk gak popo, dihina orang biarin. Keadaan kita emang begitu adanya kok, nggak masalah.
nggak merendahkan kita di mata Allah kan. Jangan ini loh, jangan ngejar pandangan derajat di mata orang lain, di mata Allah aja. Kalau di mata Allah kita perbaiki semuanya, insya Allah Allah akan bantu kita kok. Nggak penting pandangan manusia kepada kita itu. Mau dianggap ngene, dicap ngene, yos kono rakono, urusannya kono. Malah ngelong-ngelongi dosanya kita kok, ya nggak? Gitu. Di video ini sudah kalian baca judulnya, Mas Tulus pengen bahas soal gua yang katanya bisa sampai di Mekah. Ini rame lagi guys, banyak teman-teman yang share. Sebelum kalian share sebetulnya aku udah dapat video itu karena udah lewat di berandaku di Instagram, terus rame. Mas Tulus lihat kok ada yang dibilang air zam-zam lah, bisa tembus ke Mekah lah dan sebagainya. Nanti Mas Tulus bahas itu. Judulnya pasti sudah diganti ya, karena ini tidak live, ini tapping. Jadi judulnya sudah sesuai. Gunung lagi. Gua tersebut dikabarkan berada di wilayah Tasikmalaya, namanya Gunung Safarwadi. Dan gunung tersebut itu katanya tempat untuk ziarah religi gitu loh teman-teman. Ada makam siapa tadi? Aku sempat cari tadi. Goa mana ya? Tempat petilasan sih, bukan makam ya, tapi tempat petilasan tuh makam apa bukan guys? Saya maaf, saya tidak tahu ya. Jadi ada tempat petilasan, tempat penyendiri Wali Syekh Abdul Muhyi di abad ke-17 teman-teman ya, berada di wilayah Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, Tasikmalaya. Namanya Goa Safarwadi di Pamijahan. Ya, jadi katanya tembus ke Mekah sebagai wujud simbol karomah dari beliaunya. Terus lagi rame lagi tuh, yang lucu tuh aku nonton video. Di video itu ditunjukkan ada ada perempuan yang dikit-dikit saya minta karomah, minta apa gitulah pokoknya omongannya dia. Aku nonton si videonya. Terus ada air yang keluar dari stalagmit dari batu air itu, dibilang itu air zam-zam, berkat karomah dari bla bla bla, dari wali segala macam. Agak unik menurut Mas T. Nanti kita hitung sama-sama ya, kita pandang sama-sama ya. Oh, nggak usah di-spill lagi lah ya, karena tadi sudah saya spill di video sebelumnya. Alhamdulillah rekening donasi per hari ini 6552 teman-teman, 6.552. Sudah saya sapa juga ya tadi teman-teman yang sudah ikutan, terima kasih. Mbak Yani sudah konfirmasi bahwa memang uang 18 yang beliau transfer ke BRI ternyata memang untuk nasi box, untuk ulang tahunnya beliau katanya sama anak bajangnya. Mudah-mudahan jadi umur yang barokah Mbak Yani, semoga pahala sedekahnya disampaikan kepada yang dituju. Amin, matur nuwun. Kalau teman-teman masih pengen nambahin lagi, sudah cukup ya guys, artinya sudah cukup, tapi lebih 500.000 malahan. Kalau teman-teman masih terus pengen nambahin ya nggak apa-apa, boleh ke rekening di kolom deskripsi ya, minimal 12.000, selebihnya terserah kalian, ke rekening di kolom deskripsi, minimalnya 12.000, selebihnya terserah aja. Terus kalau mau nambahin sedekah bumi, di kolom komentar paling atas rekeningnya Danamon. Akhirnya sih sempat ada penglaris ya, Cici Niomi Chen, terima kasih, berkah barokah. Beliau yang melarisi satu-satunya setelah beberapa hari setelah Kang Rudi. Mudah-mudahan cepet ya. Karena kalau emang ngumpul cepet, sedekah bumi itu tanggal 9 bulan 9 Mas T akan gelar. Tapi dari analisa Mas T kayaknya belum. Ya tapi kalau emang ada keajaiban bisa kita gelar secepatnya kan. Ngasih waktu kita antara September sampai akhir tahun 2026. Buat nutup tahun, buat sedekah buminya. Seperti itu. Yang sudah bantuin matur nuwun, semoga berkah barokah. Ento ijo sing luwih akeh, Gusti Allah berkahi usia usaha keluarganya. Amin. Semoga Allah jadikan tolak balak sedekahnya. Dan sedekahnya tujuannya kemana, untuk apa, semoga Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Ini rame lagi sih kasus-kasus begini nih. Karena kalau di Indonesia nih guys, berita-berita yang seperti ini tuh memang
apa ya, lumayan viral, lumayan gampang diterima di masyarakat karena orang Indonesia itu kan katanya lumayan klinik ya. Sekali lagi katanya lumayan klinik. Jadi mereka tuh suka dengan berita-berita konspirasi, berita-berita soal sesuatu yang mistis-mistis dan sebagainya. Secara garis besar juga sudah dilakukan penelitian teman-teman. Secara nalar ya, secara penelitian, gua Safarwadi, pokoknya gua yang dimaksud itu, gua yang bisa tembus ke Mekah itu ternyata hoax, tidak benar ya, karena jarak dari Tasikmalaya ke Mekah itu kan puluhan kilo, mungkin jutaan meter ya teman-teman. Jadi harus nembus laut, gunung, segala macamnya, dan sangat mustahil ketika ada lorong yang dibuat lurus sampai tembus ke Mekah. Itu sangat kecil kemungkinannya. Jadi mungkin secara garis besar, secara ilmiah ini hoax, dan dinyatakan bahwa kita ada kemunduran pemikiran kalau sampai kita percaya dengan adanya hal seperti itu. Katanya memang ada karomah dari beliaunya tadi, dari waliullah tadi. Bahkan aku beberapa kali juga ngeliat video orang-orang tuh talbiyah apa sih guys yang labaik Allahumma labaik itu. Aku takut salah bicara di bom karo jenengan, aku terlalu bodoh. Pokoknya mereka tuh melantunkan itu seperti halnya sedang naik haji. Sebetulnya kalau menurut Mas Teh ya, ini ada yang dalam tanda kutip salah kaprah. Sejujurnya teman-teman, ketika saya pribadi menilai apakah gua tersebut bisa tembus ke Mekah, saya jawab itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Tetapi saya percaya jika orang terpilih yang dikasih karomah sama Allah menggunakan tempat tersebut, kemudian atas izin Allah beliau bisa sampai ke Mekah lewat gua tersebut. Jadi guanya itu ditutup sama itu guys, sama ini. Terus dikabarkan cuman butuh 1,5 jam buat sampai ke Mekah katanya. Ini yang beredar-beredar ya. Hati-hati loh teman-teman, karena sekarang lagi rame lagi orang ziarah. Maksudnya Mas Teh gini, kalau saya pribadi percaya saja ketika ada orang pilihan yang memiliki karomah, apalagi itu waliullah, kemudian dikasih kelebihan sama Allah. Jangankan dia di gua tersebut, ibarat kata di kamar, kalau memang Allah izinkan dia sampai ke sana secara gaib, ya sampai-sampai juga. Dan saya pribadi mempercayai itu secara untuk orang tertentu, tetapi tidak secara garis besar semua orang bisa ke sana. Kalian tontonlah videonya ibu-ibu itu. Jadi malah mengartikan air yang jatuh dari langit-langit gua dikatakan air Zam-Zam. Ini udah salah kaprah teman-teman. Jadi kita juga harus harus maju lah pikiran kita. Masa mau kayak gitu terus 2026, masa kita masih mau harus begitu terus? Kita jadikan tempat tersebut sebagai tempat yang kita yakini ada karomahnya, mengingatkan kita terhadap banyak hal, menjaga keimanan kita kepada Tuhan, meningkatkan rasa percaya kita terhadap yang goib yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagus meningkatkan keimanan. Tetapi kalau sudah selenco, sudah meletre, bahkan bisa buat naik haji, bisa sampai ke Mekah, umroh nggak perlu jauh-jauh, umrohnya ke gua tersebut saja. Mungkin banyak yang paham, mungkin banyak orang yang tidak mengerti, itu akhirnya mengilhami. Nah, kalau ditanya tetangganya, gua habis umroh, habis dari gua yang 7 sampai ke Mekah. Jadinya apa? Jadinya musyrik teman-teman. Jadi saya percaya mungkin gua tersebut memang, sekali lagi mungkin ya, saya belum pernah datang secara langsung soalnya. Mungkin gua yang digunakan untuk bermeditasi, berzikir, bermunajat kepada Allah oleh sang wali tersebut. Saya percaya dengan adanya tempat tersebut dipilih. Saya juga sangat setuju kalau teman-teman mau ziarah ke sana, meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat setuju, tapi saya tidak setuju ketika ada narasi yang mengatakan gua tersebut bisa tembus sampai Mekah seperti yang seharusnya, seperti itu sebanyak semua orang bisa. Bahkan narasi-narasi yang timbul tuh sampai 1,5 jam. Saya tidak setuju.
malah melenceng. Tempat yang bagus, yang penuh karomah, penuh kebaikan, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, Maha Sakti, Maha di atas segala maha, malah kitanya yang selenco, kitanya meleset pikiran kita dari apa yang seharusnya. Ini berbahaya, sayang-sayangku. Hati-hati. Berpikir boleh, tapi jangan berlebihan. Ya mungkin bisa-bisa aja, tapi nggak elu juga. Nah, maaf kalau ngomong kasar begitu, sakit hati nggak nanti? Seakan-akan kita semua dikasih kesempatan sama Allah. Nggak mungkin, itu tuh izin Allah, mukjizat dari Allah. Nggak semua orang bisa. Mungkin sang wali dikasih kesempatan sama Allah, saya percaya. Mungkin saja, tetapi apakah kita manusia biasa bisa? Belum tentu. Terus mengarahkan air yang turun dari situ dikatakan air zam-zam berkat karomahnya beliau. Beliau juga sedih kali ngelihat kelakuan pengunjungnya kalau kayak gitu. Niatnya beliau pengen jadiin tempat itu sebagai tempat yang bagus. Apa? Cangkeme. Niatnya dijadikan tempat yang bagus sebagai pengingat meningkatkan keimanan kita. Dijadikan tempat yang begitu sama orang-orang yang mengarahkan narasinya. Karena pendek pikirannya. Untuk meningkatkan keimanan, Mas Teh setuju. Tapi kalau untuk dipercaya kemudian mengecualikan sesuatu yang nalar, itu udah di luar batas kita, teman-teman. Sudah berlebihan. Jangan seperti itu ya. Itu sudah berlebihan. Sudah di luar konteks keimanan kita. Jatuhnya malah musrik. Aku yo nggak jaluk jenengan percaya karo aku. Itu kan pandangannya Mas Tulus. Nah, pandangan Mas Tulus tempat itu berkaromah. Saya belum pernah datang, jadi saya belum bisa melihat. Cuman dari beberapa sisi, saya lihat memang ada beberapa energi yang plus dan minus di sana ya, teman-teman, dari beberapa video. Cuman apakah tempat tersebut secara gaib bisa sampai ke Mekah betulan? Ya, saya percaya saja. Secara gaib untuk orang-orang tertentu. Tidak semua orang, tapi jangan orang berbondong-bondong ke sana terus ngakunya udah umroh. Jangan bondong-bondong ke sana tujuannya bukan lillahi ta'ala. Ke sana tujuannya buat umroh. Padahal itu bukan jalan yang sesungguhnya. Kan umroh tuh kan, naik haji, umroh tuh kan kita perlu pengorbanan, teman-teman. Termasuk pengorbanan harta kita. Makanya yang dipanggil, yang punya rezeki, yang Allah sudah cukupkan, Allah berikan kesempatan bisa naik haji atau umroh. Kok terus menunggu rame? Sayang sekali. Yang kita takutkan tuh adalah mereka main minum aja. Atas izin Allah saya minta karomahnya, bla bla bla. Pendek gitu loh pikirannya itu. Terus dia mengapa aja begini. Kita nggak tahu itu air bersih apa tidak, mengandung bakteri atau tidak, sudah ada uji klinisnya atau tidak. Itu juga jeleknya orang-orang Indonesia ini begitu. Nanti keluar air dari mana? Dulu yang di Padang tuh yang sinkhole, airnya dipakai buat katanya air karomah. Nanti nemu air dari gua apa main diminum aja. Belum tentu kandungan mineralnya bagus atau tidak, ada bakterinya atau tidak. Disalahartikan terus gitu loh. Narasinya tuh ke situ. Dan di video tuh juga orang tuh menyebut lafaz-lafaz kalimat Allah memang. Jadi orang tuh akan termotivasi gitu loh. Jadi orang tuh jadi pengen datang ke situ semua. Tujuannya kalau memang meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, cara kita bermunajat, kemudian tirakat sama Gusti Allah, ya nggak apa-apa lah. Tujuannya malah udah munggah kaji, ardo umroh ning kono, ardo ning Mekah. Mungkin juga sebetulnya itu tuh hanya mitos yang beredar di masyarakat, kemudian bisa juga salah diterima oleh masyarakat, kemudian rame. Padahal ya enggak. Menurut Mas Teh secara nyata mbok bongkaran mbok tutno nggak mungkin teko Mekah. Nggak mungkin secara nyata. Kita harus belajar logis ya teman-teman. Cuma mungkin ya kalau orang dulu mungkin mendengar si sang wali itu gini lagi ke Mekah, misal cerita saya sampai ke Mekah atas izin Allah, tetapi bukan berarti di tempat tersebut beliau bisa maksudnya semua orang bisa gitu loh. Kalau beliau mungkin, karena beliau
waliullah ya sangat mungkin, tapi kalau kita orang biasa, para pengunjung, terus kita bisa masuk ke situ, lubang itu tembusnya ke Mekah, ya wallahu alam, kalau tanpa izin Allah nggak bisa. Tidak semua orang, mungkin ini cerita turun temurun yang disalah artikan bagi teman-teman yang mendengar atau orang-orang yang lihat, akhirnya ceritanya bertolak belakang atau mengser atau tidak sesuai. Mungkin seperti itu secara pandangannya Mas Tulus ya. Soalnya ya wes minserin atau udah lama sebetulnya viralnya, cuma naik lagi teman-teman. Ada video yang terbaru tuh ada ibu-ibu yang katanya mau ikhlas bla 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 bla. Kita nggak pernah tahu guys, kadang-kadang dimanfaatkan juga untuk orang oknum cari uang, buat ini buat itu gitu loh guys. Jadi ya hati-hatilah dengan beberapa hal yang berada di sekitar kita, hati-hati juga dengan beberapa hal yang malah menyingkirkan keimanan kita terhadap Tuhan, kepercayaan kita terhadap Tuhan tuh jadi mingser. Jangan ya. Kalau versi Mas T nih secara garis besar, saya percaya mungkin tempat itu memang bisa mengantarkan sampai ke Mekah orang-orang tertentu. Saya percaya di situ banyak energi baik, ada karomah tertentu, tapi bukan berarti kita harus menjual atau menggadaikan keimanan kita dengan percaya mentah begitu aja bahwa oh ini kita bisa masuk ke sini, kita bisa masuk Mekah, terus kita memiliki pemikiran yang macam-macam nih. Oh aku datang ke sini biar aku bla 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 karena udah di Mekah sama aja. Aku sama aja. Terus menganggap bahwa kita tuh datang ke situ seakan-akan kita umroh, seakan-akan kita naik haji, kita udah ke Mekah. Nah ini juga salah kaprah. Jadi kita harus tahu batasan, kita juga harus mengerti bahwa oh enggak kok kayak gini nih begini, oh begini, kita harus cerdas juga. Ya. Enggak salah kalau kalian mau datang ke sana untuk apa tadi seperti yang Mas Teh bilang, meningkatkan keimanan kalian kepada Tuhan, kemudian mendekat kepada Tuhan. Enggak salah, sama sekali tidak salah menurut Mas Teh. Tapi yang salah adalah ketika kalian ke situ tapi tujuannya lain. Bukan untuk beribadah tirakat sama Allah, tapi untuk apa ujung-ujungnya nyari karomah. Gue langsung keliru kadang-kadang pikiran iki. Terus pokoknya kabeh iki lillahi ta'ala. Mau datang ke makam wali, mau datang ke mana, wong sing luwih keramati makame wong tuamu. Sekarang makam orang tua kita cuekin, nggak pernah diurusin. Orang tua kita ditelantarkan, ya kita kasih makan. Tapi kita sibuk datengin makam wali, nyari karomahnya wali. Padahal yang paling keramat yang urip iki wong tuamu dhewe. Ini banyak kasus begitu. Orang tuanya di kampung makan susah. Bahkan ada yang meninggal makamnya rungkut, gak dicabuti suketnya, gak dirawat, gak apa. Dikirimi doa ya ora, dirawat ya tidak. Tapi kita sibuk nyari karomah. Ya gak mungkin nyampe di kamu karomahnya. Wong keramatmu, keramatnya wong tuamu dhisik kuwi kok. Orang tuamu tuh dahulu, baru yang lain. Wong Gusti Allah kan wis ngomong. Restune Gusti Allah ki restune wong tuamu juga. Dadi luwih apik ki ngurusi syukur bagi loro-lorone. Syukur-syukur dua-duanya. Orang tua kita rawat, makamnya kita rawat, kita juga mengingat kematian dengan datang ke makam wali. Nggak apa-apa doa di situ, tapi jangan aku datang ke sini aku doa minta karomahnya wali. Doamu tuh nggo ngeling-eling kematian, dongamu nggo ndongake almarhum, wes kuwi wae. Ora usah aneh-aneh. Aku ke sini ke makam wali minta pengasihan, aku minta pagar badan, minta rezeki. Kamu jadikan sebagai tempat berdoa saja, tapi bukan berarti kamu minta sama yang ada di makam atau karomah makam atau jin yang ada di makam, tidak. Tapi sampaikannya ke Allah Subhanahu wa taala gitu loh, Rek. Nyambung ora omongane Mas Tulus? Muga-muga difahami dan dimengerti ya. Wes ngono lah pokoknya matur nuwun, Mas tak ngerampung kelek masak. Sudah siang, takutnya Mas Wari nanti pulang nggak ada makanan. Masih ada sih lauk kemarin, tapi mudah-mudahan cepet matang ya, karena ini nggak terlalu banyak kok yang dimasak. Sehat berkah buat kita semua guys sayangku. Ngapunten kalau hari ini videonya agak Senin Kemis karena masih kerjanya pagi. Kalau besok sih kerjanya siang, masih bisa waktu, pagi masih syuting. Tadi subuh udah jalan soalnya ya. Oke, terima kasih guys, cinta, sayang, ganteng. Mudah-mudahan jenengan sing dadi penontonnya Mas T termasuk orang-orang yang beruntung, yang Allah hindarkan dari musibah, penyakit, bala, dan hal-hal yang tidak baik buat kita semua. Amin. Silakan dicerna apa yang Mas Tulus sampaikan hari ini, itu pandangan Mas T ya. Kalau yang
setuju silahkan, tidak setuju juga silahkan. Saya nggak masalah kok. Saya nggak pernah bilang video saya semuanya benar. Ini hanya sebatas konten buat cari cuan. Suka tonton, tidak suka di skip ya. Kalau Mas ada salah, Mas minta maaf. Pasti pamit dulu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.